Selamat pagi guys. Agenda kedua hari ini kita nyicil buat ngedit video kemarin, video vlog liputan bersama Gus Friza. Di sini kita berada di Selo. Nanti videonya juga ada POV-nya ya. Soalnya kameranya ada dua. Kita login dulu, kita ngedit. Syahdu sekali. Oke teman-teman, cari ngomong apa ini? Bingung aku. Apa iki kopi? Teh karo apa? Sego. Kene loro. Jring 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 jring. Kemarin banyak yang ngelirikin loh. Kaos gandrung Karang Taruna. Ketua Provinsi Jawa Tengah melirik menanyakan, "Lambimu apik, Mas?" Terus dari Semarang juga bilang, "Lambimu apik, Mas?" Nek misalnya Karang Taruna Kota Surakarta kita produksi massal tapi pre-order setuju rai ora karena Oke, intinya kita pagi ini kita menurun terus mau ke kebun kopi untuk melihat bagaimana di sana tentang penanaman, perawatan sampai panen. Di sini kami sama Pak Ketua Karang Taruna Surakarta. Gimana Mas Iksan pagi ini? Halo, salam sehat. Oke, kita harus sehat sur. Gimana nanti acaranya apa ini? Kita pagi ini berkunjung ke budidaya kopi di daerah Selo, di Dusun Samiran. Jauh nggak Mas itu Mas? Deket sih. Oh. Kalau dari Solo cuma 1 jam. Oke, berarti nanti teman-teman di Solo juga bisa main-main ke sini ya untuk belajar terkait kopi ya. Ya bisa. Ini yang punya teman-teman Karang Taruna di Desa Samiran sini. Ini kita juga sama Bang Jok. Halo Bang. Salam Siap. Oke, siap. Semangat sehat. Bang. Semangat ya. Monggo Pak, dari langsung Pak. Ini baru ada perbedaan jalan guys. Dari Langkung nih Pak nggih. Menjauh Pak. Oh, ini medannya agak lumayan guys. Kami ya Pak. Turunnya harus hati-hati. Dari Langkung nggih Pak nggih. Ngapunten Pak. Ini Dari Langkung nggih. medan kita agak sulit hati guys. Dari Langkung nggih Pak. Dari Langkung Pak. Dan akhirnya kita bisa Pak. Dari Langkung Pak. Amit ya Pak. Amin, Dari ya. Langkung Pak. Monggo Pak. Kita bisa lewat. Monggo. Kita mau turun. Berjemur. agenda ini kita mau liputan di bawah. Monggo Pak. Kita mau boyong banyak properti yang kita bawa buat acara semalam. Rencananya kita tadi itu sebenarnya mau kemarin tuh mau ngevlog, mau buat podcast. Tapi waktunya kurang oke.
Berarti ini kita menuju ke kebun kopi ya? Yes. Dekat sama penginapan ini. Oh. Kita jalan kaki Terus setelah ke kebun kopi kemana tadi? ke rumah produksinya. Dekat ya? Dekat juga. Berarti ini kita jalan kaki turun? Ya. Oke. Sembari kita berolahraga, Oke, biar sehat ya. juga menurunkan lemak-lemak dalam tubuh. Oke, nanti habis itu terus kita kemana lagi tuh? Dari sana selesai, kita kembali ke penginapan dan cabut pulang Ke Solo. Oke. Menarik ini teman karena kan juga di Solo kan apa banyak kopi shop ya. Nggak ada salahnya kita juga belajar tentang kopi juga ya. Mau membuat kopi, Iya, nanti setidaknya buat kita sendiri bisa. apa kita jualan kopi di pinggir jalan di Solo? Boleh sih, menarik kayaknya tuh. Kemungkinan udah deket. Sambil nunggu rombongan yang lain, Nanti kita ke kebun kopinya langsung. kita paling depan, nanti kita nggak tahu jalannya. Oh iya, ya kita minggir dulu aja. Dikira sok tahu nanti. Kita awalnya kebun sayur karena banyak hama monyet yang merugikan, dan saat itu juga ada bibit kopi dari pemerintah. Akhirnya kita tanam dengan cara tebang sari. Untuk nunggu kopi kan lama, Iya. 3 tahun 4 tahun. Nah, sambil nunggu kopi itu siap panen, kita panen sayurnya dulu. Kalau mereka 3 bulan sekali kita panen. Itu sekali panen masa 3 bulanan itu hasilnya berapa ton? Kalau cherry itu selama 5 tahun siklus kopi kan siklusnya 5 tahun. Itu tuh paling banyak untuk kebun ini sampai 2 ton. Sampai 2 ton. Ya, karena varietasnya juga kopi yang lebar, yang besar tinggi. Nanti bisa dilihat karena itu kemarin belum sempat untuk di pruning, dia tinggi hampir 3 meter. Harusnya sih 2 meter cukup untuk tingginya. Itu yang ngelola juga teman-teman yang daerah sini semua. Ya, kita awalnya memang kebun pribadi yang diolah sendiri, tapi karena melihat teman-teman yang memang ada yang belum bekerja, tapi kita bekerjakan juga untuk di kopi, untuk mengirim kopi. Ya, ini kebun area kopinya. Ini salah satu kebun yang udah tinggi lah, kan kalau yang lain masih baru mulai ditanam. Merah. Ya. Di sini. Luasnya berapa nih? Kalau di sini luasnya mungkin kurang lebih 800 meter. 800 meter. Iya. Untuk populasi pohon di sini sekitar 200 sampai 250 batang. Nah, ini varietasnya Sigara Rutang, Pak. Jadi kopi Arabica itu punya beberapa varietas dan beberapa karakteristik. Nah, Sigara Rutang ini karakteristiknya dia bisa tumbuh agak tinggi dan diameter batangnya itu lebih lebar daripada varietas lain. Dan hasilnya pun sebenarnya lebih banyak kalau dirawat batang-batangnya juga. Arabica. Iya, Arabica semua. Karena kan di ketinggian ini yang paling cocok itu Arabica. Dan kalau Arabica itu sebenarnya bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas. Karena Arabica itu bisa dibikin jadi kopi mahal dibandingkan Robusta. Jadi kita gimana caranya dengan tonase yang sedikit kita bisa menjual dengan kualitas yang lebih bagus dengan harga yang lebih bersaing. Ya, kayak gitu. Nah, untuk kopinya sendiri, nah ini contoh kopi yang sudah matang sempurna dan siap untuk dipetik. Dan metiknya pun nggak boleh sembarangan, Pak. Jadi misal ini kan batang kopi, itu tuh metiknya nggak boleh gini. Nggak boleh gitu. Nggak, yang gini. Yang betul. Jadi kita itu metik nggak boleh ikut sama batangnya ini, karena kalau ya itu salah. Harusnya begini.
harusnya ya harusnya batang ini tuh ditinggal kayak begini. Oh, tinggal di situ. Itu nanti bakal jadi bakal bunga di tahun berikutnya. Punten nggih Mas nih. Nggak apa-apa. Kalau kopi Arabica itu jarak tanamnya harusnya itu 1,5 sampai 2 meter. Cuman iya jarak tanam. Cuman karena dulu waktu pertama kali kita tanam belum paham ilmunya, akhirnya ini terlalu mepet. Ya, dan juga ini kan varietas yang cenderung besar. Jadi ternyata terlalu mepet. Tapi untuk varietas-varietas lain 1,5 meter itu udah cukup. Kalau Sigara Rutang harusnya itu 2 meter paling nggak. Kayak gitu. Gus, Ya, seru banget ya tadi ya. seru. Ya, Waduh. playon dan lain-lain. Iya, Ya, tapi begitulah. Yuk kita nikmatin lah. betul, sangat berkesan sekali ini. Dapat ilmunya. Ya juga. Ternyata proses kopi ini orang panen, dijemur terus di roasting enggak ternyata. Betul. Ternyata banyak juga prosesnya. Kita nggak tahu kalau prosesnya sedemikian rumit. Iya. Harus nunggu berapa bulan dari awal tanam sampai panen 50 tahun yang maksimal. Mungkin tuh gini, dari tempat seperti berapa ketinggian Pengaruh ternyata. itu berpengaruh. Pengaruh. Ini kita persiapan ke atas dulu, prepare Terus kita pulang ke Solo. Pokoknya nanti kita di jalan ya ngobrol-ngobrol kecil lah. ya ngobrol-ngobrol kecil aja. Ya. Tapi kita hubungi teman yang masih di atas juga Iya, untuk persiapan pulang. biar kita prepare. Saiki ku sing rada ruwet iki editore iki. Iya. Nek videonya sih oke ya. Oke. Senang-senang wae. Betul. Momennya, cari momen, cuman ngeditnya nanti sih agak pusing. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Si baik. Oh, kuncinya nyantol, Jan. Ini di sana. Oke. Ini kita berada di penginapan Ya. yang ada di tengah-tengah Iya ini Merapi Merbabu. deket dong. Merapi Merbabu. Ini Merapi. Merapi.